Halo, kita bertemu kembali dalam fungsi trigonometri MTK lanjut kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu kita memahami menggeneralisasi nilai trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Yang kedua, membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri. Selanjutnya, kita mampu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Selanjutnya, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri atau menggambar grafik fungsi trigonometri. Mari kita bahas 4.1 sudut-sudut berelasi. Pertama, kita membahas mengenai nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Adapun sudut-sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini kita bisa menentukan nilai sinus yaitu dari 0 sampai 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk kosinus mulai dari 1 ke 0, yaitu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sedangkan untuk tangen, nilai dari sinus dibagi dengan kosinus. Misalnya, tangen 0 derajat, yaitu 0 per 1. Hasilnya 0. Maka tangen 0 derajat yaitu 0. Kemudian tangen 30 derajat, setengah per setengah akar 3 menghasilkan 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Tangen 45 derajat, nilai sinusnya dibagi kosinus menghasilkan 1. Untuk tangen 60 derajat, setengah akar 3 per setengah menghasilkan akar 3. Untuk tangen 90 derajat, 1 per 0. Tak terdefinisi. Kemudian kita masuk ke dalam 4.1.2 yaitu sudut berelasi, di mana dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3 dan kuadran 4 di 270 sampai 360 derajat. Untuk kuadran 1, all semua nilai trigonometri bernilai positif, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen, semuanya bernilai positif. Sedangkan untuk kuadran 2, nilai sinus dan kebalikannya yaitu kosekan yang bernilai positif. Selain ini bernilai negatif. Untuk kuadran 3, yang bernilai positif yaitu tangen dan kebalikannya yaitu kotangen. Hanya ini yang bernilai positif, selainnya bernilai negatif. Untuk kuadran 4, nilai kosinus dan kebalikannya yaitu sekan yang bernilai positif. Yang selain dari sini bernilai negatif. Jika di dalam sudut berelasi kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka nilai trigonometrinya berubah. Nilai sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus. Nilai tangen menjadi kotangen, kotangen menjadi tangen. Nilai sekan menjadi kosekan, dan nilai kosekan menjadi sekan. Sementara untuk 180 derajat bernilai sama ataupun tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangen tetap tangen. Begitu juga untuk nilai perbandingan trigonometri lainnya. Contoh soal. Penyelesaiannya. Satu putaran itu 360 derajat. Berarti kosinus 1690 derajat yang paling dekat dan paling mungkin ya diputar yaitu sekitar 4 putaran. Berarti menjadi kosinus 4 dikali 360 derajat. Ya, 4 dikali 360 derajat. 4 kali 360 derajat ini yaitu
1440. Nah, sementara sisa dari 1690 dikurang 1440 adalah 250 derajat. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ya. Ya, ini sudah bisa kita abaikan. Kemudian kosinus 250 derajat itu berada di kuadran 3. Di kuadran 3. Nilai kosinus di kuadran 3 yaitu bernilai negatif. Maka ini bisa lagi kita buat ya di dalam sudut berelasi yaitu min cos 180 derajat ditambah 70 derajat. Nah, kalau pakai 180 derajat tadi kan tidak berubah, tidak ada perubahan gitu. Kalau pakai 270 dikurang 20 derajat, cos berubah menjadi sin. Nah, ini kan kita ambil yang tidak berubah, jadi min cos 70 derajat. Itu dia. Jadi jawabnya adalah A. Kita masuk ke dalam soal kedua. Jika dinyatakan dalam sudut lancip, maka sinus 2022 derajat sama dengan, ya, di sini kita cari bahwa sinus 2022 derajat sama dengan sinus, nilai sinusnya ya kita putar, yang paling mungkin ada 5 putaran, 5 kali 360 derajat ditambah 2022 dikurang 5 kali 360 derajat. Berarti 2022 dikurang 1800. Sisanya 222 derajat. Kemudian kita ambil langsung sinus 222 derajat. Di sini sinus berada di kuadran 3. Maka sinus bernilai negatif. Kemudian min sin 222 derajat itu sama dengan min sin 180 derajat ditambah 42 derajat. Maka langsung menghasilkan min sin 42 derajat. Berarti jawabnya adalah bola. Min sin 42 derajat. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Kosinus min 610 derajat ekuivalen dengan, ya, di sini kosinus min 610 derajat. Min 610. Berarti dia itu ya kosinus min 2 kali 360 derajat. Ini min 720 derajat. Nah, maka dia ditambah 110 derajat lagi supaya dia min 610 derajat. Nah, kita ambil kosinus di 110 derajat yaitu kuadran 2. Di situ kosinus bernilai negatif. Berarti min cos 180 derajat dikurang 70 derajat. Min cos 70 derajat. Maka jawabnya adalah
E. Soal keempat yaitu sin 120 derajat dikali cos 330 derajat sama dengan, pertama kita mencari nilai dari sinus 120 derajat. Sinus di kuadran 2. Berarti sinus bernilai positif dan kita menggunakan 180 derajat ya. Langsung ke sin 60 derajat. Sinus 60 derajat yaitu setengah akar 3. Kita lanjut ke kosinus 330 derajat. Kosinus berada di kuadran 4 dan kita menggunakan 360 derajat dikurang 30 derajat. Maka kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, soal menanyakan sin 120 derajat dikali cos 330 derajat sama dengan sin 120 derajat yaitu setengah akar 3 dikali cos 330 derajat yaitu setengah akar 3. Maka setengah kali setengah seperempat ya. Seperempat dan akar 3 kali akar 3 yaitu 3, maka hasilnya menjadi 3/4. Soal kelima yaitu nilai tangen 330 derajat dikurang tangen 60 derajat. Maka tangen dari 330 derajat ini kita ubah dulu. Maka nilai tangen bernilai negatif. Negatif tan 360 derajat dikurang 30 derajat dikurang tan 60 derajat. Kemudian tangen min tan 30 derajat langsung ya dari sini ya, sini. Dikurang tan 60 derajat. Min tangen 30 derajat yaitu sepertiga akar 3. Kemudian dikurang tangen dari 60 derajat yaitu akar 3. Ya, ini kita samakan dulu penyebutnya ya nak ya, sepertiga akar 3. Nah, di sini adalah 1, maka itu sama dengan 3/3 akar 3. Jadi ini udah sama penyebutnya, langsung aja minus 1 tambah min 3. Berarti min 4/3 akar 3. Maka jawabnya adalah min 4/3 akar 3, yaitu A. Kita lanjut materi 4.2, identitas trigonometri. Yang pertama, sinus theta sama dengan 1 per kosekan theta. Kedua, kosinus theta sama dengan 1 per sekan theta. Ketiga, tangen theta sama dengan 1 per kotangen theta. Keempat, tangen theta sama dengan sin theta per kosinus theta. Kelima, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 tambah tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kotangen kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Contoh soal. Kemudian dari bentuk sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x per tangen kuadrat x kurang 1. Nah, kita bermula dari A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, kita bermula dari situ. Bisa kita buat bahwa sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x, pangkat 4x ya, per tangen kuadrat x kurang 1 menjadi ya, untuk sin pangkat 4x-nya sin kuadrat x tambah cos kuadrat x
dikali dengan sin kuadrat X kurang cos kuadrat X per. Nah, di sini kan ada tangan kuadrat X. Bahwasanya tangan kuadrat X itu menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, dikurang 1. Maka ini kita samakan penyebutnya menjadi cos kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, kemudian sin kuadrat X, ini kita tulis aja dulu ya yang di atas ya, tambah cos kuadrat X dikali sin kuadrat X kurang cos kuadrat X per, nah ini bisa menjadi sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per cos kuadrat X. Ya, yang ini kita tulis dulu. Nah, kan ini yang bagi kita ubah menjadi kali. Kita buat titik di sini ya. Tetapi dengan syarat penyebut ini kita balikkan, yaitu cos kuadrat X di atas per sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Nah, ternyata ada nih ya yang sama atas dan bawah. Ya kan? Atas dan bawah. Nah, kemudian kita lanjut ya. Bahwasanya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini di dalam identitas trigonometri nilainya adalah 1. Maka 1 kali cos kuadrat X, tinggal dia cos kuadrat X. Gitu. Oke. Soal kedua, yaitu bentuk kosinus X per 1 kurang sinus X ekuivalen dengan, bagaimana caranya? Ya, kita lihat di sini penyebutnya 1 kurang sin X ya. Maka itu kita kalikan dengan 1 tambah sin X per 1 tambah sin X. Kan tidak mempengaruhi nilai ya. Karena 1 tambah sin X per 1 tambah sin X ini nilainya 1. Kemudian kita kalikan menjadi ya. Kita kalikan menjadi cos X dikali 1 tambah sin X per, nah ini seperti nomor yang pertama tadi ya, bahwa hasilnya 1 kuadrat yaitu 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, cos X dikali 1 tambah sin X ini per 1 kurang sin kuadrat X adalah kosinus kuadrat X dari identitas trigonometri. Nah, di sini kan sudah ada nih yang atas dan yang bawah sama ya. Maka kita coret di sini. Aduh, maaf. Ini kita coret ya.
dengan satu yang di atas ini. Nah. Maka menjadi yang di atas sisa 1 tambah sin X per cos X. Maka jawabnya adalah E. Jika X antara setengah V sampai V dan sin X sama dengan 1/3, maka nilai tangen X adalah nah, di sini kita cari ya. Untuk mengetahui nilai tangen X, kita perhatikan bahwa sin X sudah diketahui 1/3. Sinus itu kan depan per miring, berarti kita bisa buat dari segitiga. Katakan di sini X, depannya adalah di sini ya, segitiga A, B, dan segitiga C. Miringnya 3. Maka si AC untuk mencari AC kuadrat sama dengan 9, itu 3 kuadrat ya, kurang 1. 9 kurang 1 yaitu 8. Maka AC sama dengan akar 8. Akar 8, 2 akar 2. Nah, di sini kita lihat bahwa X di sini adalah setengah V sampai V. Berarti kuadran kedua, nilai sinus positif. Nah, bagaimana dengan nilai tangen? Nilai tangen negatif. Maka tangen X sama dengan minus tan desa minus depannya 1, sampingnya 2 akar 2. Berhubung di sini option tidak ada 1/2 akar 2, maka akar 2-nya yang di bawah kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka di atas menjadi akar 2 per 2 kali 2 akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Jadi min akar 2 per 4 sama dengan min 1/4 akar 2. Kita masuk ke bagian 4.3 grafik fungsi trigonometri. Bentuk umum fungsi trigonometri yaitu Y sama dengan A sin B X plus minus C plus minus D, atau Y sama dengan A cos B X plus minus C plus minus D. Di mana A itu adalah amplitudo, B adalah banyak gelombang yang dihitung dari 0 derajat sampai 360 derajat, di mana satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. C, ketika plus C, grafik digeser ke kiri. Dan ketika min C, grafik digeser ke kanan. Sedangkan untuk D, plus D adalah ketika grafik digeser ke atas dan min D ketika grafik digeser ke bawah. Bagian 4.3.1 yaitu grafik fungsi sinus, di mana setiap nilai X bermula dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kita cari nilai sinus di X-nya. Maka dapatlah grafik mulai dari 0 sampai 360 derajat, terdiri dari satu bukit dan satu lembah, yaitu terhitung satu gelombang. Beginilah grafik fungsi sinus dengan tabel. Sedangkan dengan lingkaran satuan, beginilah bentuk grafik fungsi sinus.
Langkah-langkahnya yaitu kita umpamakan lingkaran berjari-jari satu satuan R sama dengan 1, maka setiap sudut θ berlaku sin θ sama dengan Y per R. Y per 1, berarti Y per 1 sama dengan Y. Berdasarkan langkah tadi, maka nilai Y merupakan ordinat dari garis pembentuk sudut θ dengan busur lingkaran. Bagian 432 yaitu grafik fungsi kosinus dengan tabel. Setelah kita isi Y sama dengan cos X, di mana X antara 0 derajat sampai 180 derajat, dapatlah dia nilai Y mulai dari 1 sampai min 1. Kemudian dari 180 derajat sampai 360 derajat, dapatlah dia nilai Y-nya mulai dari min setengah akar 3 sampai 1. Sehingga terbentuklah grafik kosinus seperti pada gambar tersebut. Dengan lingkaran satuan, langkah-langkahnya yaitu lingkaran berjari-jari satu satuan, R sama dengan 1. Maka setiap sudut θ berlaku kosinus θ sama dengan X per R, yaitu X per 1 sama dengan X. Berdasarkan langkah tersebut, maka nilai Y merupakan absis dari garis pembentuk sudut θ dengan busur lingkaran. Putar garis pembentuk sudut θ dengan busur lingkaran sejauh 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Agar kita dapat dengan mudah menghubungkan titik potong tersebut dengan pasangannya, yaitu X sebagai absis di sebelah kanan sumbu Y. Jadi sekarang Y merupakan ordinat dari titik hasil perputaran. Setelah setiap pasangan titik dihubungkan, akan terbentuk grafik Y sama dengan cos X. Kita masuk ke bagian 433 grafik fungsi tangen, yaitu X-nya mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nilai Y mulai dari 0 sampai ke tak hingga. Kemudian dari min 1, 0, 1 sampai tak hingga. Kemudian min 1 sampai 0. Beginilah bentuknya. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut. Grafik di atas menunjukkan fungsi. Ya, kita lihat grafik ini bermulai dari sumbu Y, yaitu 2. Kemudian pada sumbu X, ya, dia di sini bermulai dari 0 derajat sampai kepada beberapa V. Cuma di sini dia sudah dapat satu bukit, satu lembah ataupun satu gelombang di dalam satu V. Sementara kita memperhatikan satu gelombang itu yaitu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti di sini terdapat grafik sumbu grafik kosinus, ya, yang dimulai dari amplitudonya 2, kosinus. Nah, dia satu gelombang dia sudah tercapai di dalam V, berarti ada satu gelombang lagi hingga ke 2V. Berarti dia ada 2 gelombang, ya, nilai B-nya 2. X, karena tidak ada lagi grafiknya digeser ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Maka hasil dari grafik ini yaitu Y sama dengan 2 cos 2X. Kita lanjut ke dalam soal berikutnya. Di sini grafik ini dimulai dari sumbu X, ya. Nah, dia berakhir di 3/2 V dalam satu gelombang. Tetapi grafik ini bergeser
Seharusnya dia di 0, tapi bergeser ke kiri. Nah, mari kita perhatikan. Di mana panjang gelombangnya, ya, panjang satu bukit ataupun satu lembahnya, yaitu 2, ataupun amplitudonya 2. Maka Y sama dengan 2. Ini grafik sinus, di mana panjang satu gelombangnya dari 0 sampai 360 derajat atau 2V, berarti B-nya 1. Kemudian X di sini. Pakai V dia, pakai V. X ditambah atau dikurang, kita lihat dari grafik yang bergeser ke kiri sejauh min V per 2. Berarti dia bergeser ke kiri. Jika bergeser ke kiri, si C ini jadi tambah C sebanyak tambah V per 2. Apakah dia ada digeser ke atas ke bawah? Tidak ada. Maka grafik ini Y sama dengan 2 sin X tambah V per 2. Oke, kita lanjut dalam soal berikutnya. Gambar grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin x kurang 60 derajat adalah, nah kita perhatikan di sini jelas bahwa amplitudonya yaitu 2. Berarti untuk D dan E jelas tidak memenuhi. Kemudian ini adalah grafik sinus ya, antara A, B, C yang mana kita pilih. Di mana grafik sinus ini bergeser ke kanan sebanyak 60 derajat. Jadi kalau dia dari 0, maka dia bergeser ke kanan berarti ke 60 ya. Bergeser ke kanan 60 ya. Nah, bagaimana dengan ini? Dia berakhir di 390, berarti yang B tidak memenuhi. Kemudian ini 2 sin X kurang 60. Kita tinjau apakah A ataupun C. Nah, di sini kita lihat ya, dia sama-sama 420. Apakah dia cos atau sin? Nah, untuk C dia menunjukkan grafik kosinus. Dia jika bermulai di 60 derajat, mulai dari sumbu Y. Dia berakhir di 420 derajat di sumbu Y. Dia grafik kosinus, maka yang memenuhi adalah A. Baiklah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Jika fx sama dengan 6 cos x tambah 4 mempunyai nilai maksimum A dan nilai minimum B, maka nilai A kali B adalah, untuk mencari nilai maksimum positif A tambah D, amplitudo. Amplitudonya di sini 6, maka 6 ditambah D-nya 4, 10. Nilai minimum negatif A ya, negatif A tambah D, maka min 6 tambah 4, min 2. Sehingga nilai maksimum dikali nilai minimum A kali B sama dengan nilai maksimumnya A 10 dikali B-nya min 2 atau min 2. Maka min 20. Soal selanjutnya, persamaan grafik fungsi tersebut adalah, kita lihat amplitudonya adalah 4 ya. Amplitudo di sini 4. Nah, ini adalah grafik sinus. Dia bermulai dari 0 ya, satu gelombang dia 180 derajat V. Berarti dia terdapat 2 gelombang, maka Y sama dengan 4 sin 2X. Karena dia tidak ada bergeser kiri ke kanan atau atas bawah, maka
fungsi trigonometri pada grafik ini adalah Y sama dengan 4 sin 2X. Soal berikutnya, persamaan grafik fungsi trigonometri berikut adalah, kita lihat di sini adalah pilihan ganda ya. Sekilas kita lihat ini seperti 4 sin 2X. Tapi di pilihan ganda tidak ada yang menyatakan itu. Bahwasanya ini adalah grafik dengan pergeseran. Amplitudonya 4. Nah, kemudian jika ini adalah sinus, grafik sinus ya, untuk ABC kita tinjau untuk ABC, sinus. Jika ini adalah grafik sinus, maka dia gelombangnya ada 2, ya betul. Dan dia tidak ada yang bergeser. Nah, maka jelas bahwasanya ABC tidak memenuhi. Kemudian jika ini grafik kosinus, kita lihat di sini dia bermula di 1/4 V. Ya, ini lanjut lagi ya grafiknya. Terdapat dia 2 gelombang. Betul ya. Kemudian dia ini bergeser ke kanan ya. Dia tidak mulai dari sini, tapi mulai dari sini ya. Nah, bergeser ke kanan yaitu kurang V/4. Maka jawabnya adalah E. Bergeser ke kanan tandanya kurang. Demikianlah pembahasan kita mengenai fungsi trigonometri. Kita telah membahas satu bab fungsi trigonometri beserta soal-soalnya. Saya harap adik-adik semua semakin paham, semakin semangat menyelesaikan soal-soal matematika. Semangat!